mengenai Ya, poligami? di agama kan dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau ada yang mau, aku anggap kalian udah pada dewasa kan, jadi bener-bener urusan mereka sama Tuhan aja gitu. Kalau ada yang mau silakan, enggak ya udah gitu kan. Kalau boleh jujur-jujuran nih sama yang nonton iTalk, emang momen paling down yang paling Fedi inget? Momen paling down. The lowest point of your career? Kayaknya nggak ada ya? Iya Lu sih kayaknya sibuk Alhamdulillah dulu nggak ya, ada Fed sih. ya? Ya? Hah? Kalau lu Mungkin- bilang kalau kamu bilang nggak ada juga nggak apa-apa Iya ya loh. kayak mungkin ada, cuma gue menanggapinya dengan cukup santai gitu, nggak yang marah, nggak yang frustrasi gitu. Atau bahasa Ya, sekarang kena misalnya ada lah. mental Ya, gitu. Iya. Mungkin lebih kayak ada kekecewaan kayak wah sebenarnya gue pengennya gue yang main sih di film itu, Iya. tapi ya itu dia kan, film tuh juga jodoh-jodohan gitu kan, nggak bisa dipaksain. Tapi begitu udah beberapa waktu, bahkan begitu udah misalnya film yang gue pengen peranin itu yang jatuh ke aktor lain, pas gue nonton, oh iya deh dia lebih pas daripada gue ternyata gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah memang nggak pernah sampai di titik paling down, selalu bisa dibawa santai. Jadi ya enggak, soalnya gue juga ngeliat di sekeliling gue ada lah yang emang down dan bingung mau ngapain lagi. Jadi Berusaha mempertahankan eksistensinya. Terus Dan menurut gue semua potensial kayak gitu ya, Iya. termasuk gue gitu. Cuma alhamdulillah belum pernah, dan mudah-mudahan jangan sampai di titik itu. Oke. Ya. Please refresh our memory. Peran kamu yang kamu sebagai cowok poligami itu film apa ya, Fed? Oh, ada Ayat Cinta Heeh. sama Surga Yang Tak Dirindukan. Oke. Yes. 2 ya? Dua. Pantes kok ya. 4 kalau di total, karena Ayat Cinta ada Kenapa lu sequelnya. korting buat gue? Karena sebenarnya masih judul yang sama, cuma sequel gitu Oh, kan. Ya. oke. Jadi ya Ayat Cinta ada sequelnya, ya Surga Yang Tak Dirindukan juga ada sequelnya gitu. Oke. Ya. Pantes soalnya research kecil-kecilan iTalk tuh memang on top of everybody's list, peran yang paling diingat dari Fedi Nuril adalah, oh ini yang istrinya banyak gitu. Kurang ajar ya. Di film. Di film. Kalau Catat. apa menurut lo yang membuat lo begitu suksesnya membawakan peran tersebut? Laki-laki yang istrinya banyak, poligami. Ada beberapa feedback sih soal itu. Ya pertama kan filmnya alhamdulillah penontonnya banyak. Ya. Jadi that's why itu nyangkut di mereka. Yang menariknya adalah ada semacam dua kubu ya. Satu yang kesel banget, intinya gak suka poligami deh gitu kan. Yang kedua kesel tapi simpati juga gitu, karena kan yang gue tunjukkan adalah cowok yang poligaminya tuh stres, bukan yang pamer Bahagia. atau apa menunjukkan dia cabul lah atau gimana. Ini bener-bener orang yang bingung, istrinya dua, gue mesti gimana ya supaya adil ya. Itu yang ditunjukin kan. Jadi itunya tuh masih bisa narik simpati gitu. Ya itu sih yang kayaknya buat mereka lucu. Kok dia udah poligami, gue masih bisa simpati ya gitu. Karena memang ceritanya gitu kan. Dia tidak niat mau poligami, situasi aja yang bikin dia seperti itu. On that issue, what is your personal opinion? Mengenai Ya, poligami? di agama kan dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau ada yang mau, aku anggap kalian udah pada dewasa kan, jadi bener-bener urusan mereka sama Tuhan aja gitu. Kalau ada yang mau silakan, enggak ya udah gitu kan. Oke. Sesantai itu aja sih gue kalau ada. Gitu. Lu termasuk orang yang sangat santai berarti ya dalam menanggapi. Ya makin berumur kita kan makin ini ya. Maksudnya kalau emang itu nggak ada hubungannya sama gue, dia sudah dewasa ya sudah gitu kan, jalanin aja gitu. Justru kan kalau kita sok-sok ikut campur itu yang malah jadi ngapain dan nambah-nambah pikiran aja gitu. Apakah istrimu juga termasuk pasangan yang santai, mengetahui bahwa punya suami cakep, aktor gitu ya, pasti kan akan ada kesempatan harus ada adegan romantis dengan lawan main gitu. Apakah dia memberikan batasan atau serah kamu deh? Sejauh ini santai, karena gue pun
tidak menunjukkan Memanfaatkan sesuatu yang situasi. aneh-aneh Oh, gitu. oke. Jadi benar-benar gue menunjukkan profesional aja dan sebenarnya pasti kan dikenalin ya sebelum kita syuting itu kita kenalan. Malah kadang kita ada double date ya Oh biar ya? biar ngebangun trust gitu kan. Ah. Nah, tapi habis itu malah cenderung Fanny sama lawan main atau misalnya kayak Dewi Sandra atau Tatiana Safiria ngasih-kasih WhatsAppan aja udah nggak lewat gue lagi. Tiba-tiba ya kita ngopi yuk, ngopi sama siapa, sama Dewi. Lah udah kasih janjian aja gitu kan. Jadi ya gue berusaha sebisa mungkin nggak membuat Fanny nggak nyaman. Ada sih semacam boundaries gitu kayak yang penting nggak ada adegan cuman bibir Oke. gitu. Tapi kalau kayak cuma gandengan, pelukan, adegan ranjang boleh. Oke. Selama tidak ada adegan bibir. Oke. Lo nggak Kalau bingung? apa? Lo nggak bingung? Iya mungkin kalau ya karena mungkin kalau adegan yang di atas ranjang mungkin bisa disiasati dengan angle kamera. Iya nggak sih? Gue bercanda terakhir lah. Ferry, udah tahu tamu lu sampingnya di bawah umur. Aku Ya. pengen bahas ini dong sama Ciara. Ya. Ini era apa tadi bahasanya Ferdy, disrupsi, perhatian, konsistensi. Ini juga content creator loh, Fer. Oh iya. Ciara ini, betul begitu kan ya sayang ya? Iya. Iya. Nah, kamu tuh berarti menjadi aktris dulu, baru menjadi content creator, atau content creator dulu, and then you got discovered, and people start offering you roles to play? Which? Syuting dulu. Shooting dulu? Itu kan aku buat konten gitu karena belum syuting kan. Nah, terus sampai sekarang jadinya buat terus karena aku suka joget. Oh, karena kamu suka joget. Jadi kebanyakan konten kamu justru adalah dancing menikmati lagu. Oke. Kamu kalau di rumah gitu dikasih batasan nggak sih untuk pegang gadget sama mama? Iya. Biasanya berapa lama? Berapa ya? Pokoknya yang penting tuh tetap sholat gitu, jangan. Oke. Terus kayak tidurnya jangan terlalu malam aja. Oh, sebel nggak sebenarnya untuk anak-anak seumuran kamu ini, insight untuk orang tua ya? Sebel nggak kalau diomelin kebanyakan pegang gadget? Kadang-kadang sebel. Oh, oke. Sebel lah teenager. Iya, ya nggak sebelnya lagi kalau apa? seru-serunya terus Iya, kita aja sebel ya. Pasti sebel lah teenager. Nah, lu ke anak-anak lu memberikan batasan itu Nggak nggak? tahu kan belum teenager, we'll see lah. Iya. Ya sekarang dari yang masih kecil-kecil gitu nggak dikasih batasan? Oh ada, kayak misalnya mau nonton YouTube Kids segala macam ada batasan supaya itu lebih ke ini sih istirahat mata, terus main lagi supaya tidurnya cepet kan capek gitu. Ada batasan-batasan ada pasti. Kita pengen tanya dari Fedy adalah pengalaman paling memorable yang on top of your mind pernah kamu lakukan dan kamu jalani selama syuting. Syuting Apa dan di mana? syuting semua Iya. film ini, oh, oke. Mungkin ini sih film yang 5 cm yang soal daki gunung Daki gunung. Semeru itu. Karena gue hampir mati di situ. Oh ya? Iya. Gimana ceritanya? Jadi itu kan orang biasanya naik Gunung Semeru itu paling 2 hari ya. Heeh. Naik, terus nginep 1 malam di Danau Ranukumbolo itu, pulang. Nah kita situ syuting 10 hari. Jadi kita satu kaki gunung berapa hari, naik lagi, pos berikutnya berapa hari, sampai ke puncaknya itu 10 hari. Dan itu kan dinginnya tuh constant gitu loh. Dingin terus. Dan kita bukan yang selesai syuting pulang ke hotel, kita tidur di tenda gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik kayaknya udah kecapean, kedinginan, yang bisa dibilang udah hipotermia itu, dan ya gue merasa kayak udah mau mati sih. Oke. Jadi udah mau teriak tolong nggak keluar suaranya, udah menggigil banget, terus blackout. Tapi alhamdulillah bangun paginya gitu. Ya itu sih. Yang memang bahaya ternyata kalau syuting ya. Ya kalau nggak hati-hati kan kita juga bisa jatuh ke jurang segala macam. Tapi ya itu sih. Mungkin yang paling memorable karena ya hampir mati.
pengalaman itu kan kamu bilang ternyata bahaya juga ya kalau Iya. syuting. Mungkin kan sebelum itu terjadi kita cenderung menganggap enteng gitu, ah gampang pekerjaan gue sebagai aktor kayaknya nggak se-dangerous Nah, itu. iya, nggak? iya, itu yang salah tuh. What has that experience taught you and what changed throughout your journey as an actor? Ya, oke. Pertama memang lebih detail soal insurance ya. Nah, Kalau ada itu. adegan-adegan yang bahaya gitu kan. Dan memang namanya melatih kekuatan fisik itu juga nggak Penting. boleh stop sih. Ya. Gitu. Bahkan mungkin kalau ntar udah umur 50 atau 60, 70 karena memang aktor itu harus kuat juga secara fisik. Karena saat kita memainkan berbagai macam emosi, itu badan ikut capek sebenarnya gitu. Jadi ya memang ya itulah, it's about safety, tiap syuting apa itu insurance harus jelas segala macam, sama ya memang kita harus terus bikin badan kita sehat, bikin badan kita kuat, karena itu salah satu aset terbesar aktor kan. Nggak. Aset terbesar aktor adalah badan Anda. Film terbaru Anda berdua yang akan hadir di bioskop tanggal 7 Desember 7 Desember. 2023. Tutup tahun, judulnya adalah Rumah Rumah Masa Masa Depan. You heard it right. Mendengar judul itu membawa ingatan kita kepada tahun 90-an? 80-an. Masa? Pertengahan 80-an. Pertengahan 80-an. Ali Shahab. Iya. Oh my God. Coba ya untuk membangkitkan memori baik itu, kita nonton trailernya sama-sama ya. Udah sepakat mau liburan, masa tidur cancel sih? Maaf ya, liburan kita terpaksa ditunda. Adik kan belum pernah ke rumah nenek. Sejak Bayu kecil nenek tuh galak sama Bayu. Ibu mau nggak aku di sini? Kita kan kesini untuk Abah. Ibu butuh kita. Saatnya mobil ini pulang, sayang. Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Ibu maunya apa sih? Ya pikir aku nggak punya perasaan apa? Dikira saya tidak punya kuping. Besok setelah pemakaman, kita langsung pulang. Nggak. Di sini enak kok. Bayu. Saya teh baru ngeliat yang kayak gini. Nintendo Switch, keluaran terbaru. Sang Haji. Baru sekarang saya ngeliat Teh Surti dan keluarga kesini. Sampai nggak tahu kalau ternyata Teh Surti ini chef terkenal loh. Ada lagi yang mau saya makeover menunya? Sayang, kamu pura-pura baik sama ini. Karena kamu mau ambil alih rumah ini. Sama seperti kakek kamu dulu. Gua jatuh nggak jauh dari pohon. Kan aku bukan kakek aku yang. Nenek kenapa suka marah-marah sih? Ibu itu sebenarnya baik, cuma bahasa kasih sayang dia kita tangkap sebagai kemarahan. Hari gini masih aja ada yang mainin harga. Ini sayurnya kalau kemahalan nggak akan laku. Gara-gara tebu itu. Iya, itu siapa? Itu. Bu Musa. Punten, Kang. Kami harus membawa Bu Kokom ke kantor sebagai tersangka. Nggak mungkin, San. Kenapa teh saya ada di sini? Karena Bu Kokom sudah memukul kepala orang. Bapak mau saya di rumah mukul orang lain lagi? Siap. Jadi Ibu boleh di rumah. Saya teh mau di sini aja. Bu. Udah ya, Bu. Kita pulang ya, Bu. Desember 2023. Tadi menyaksikan trailer itu, Om Fedi bilang, Ciara nih di sini lucu banget loh. Iya, lucu banget. Lucunya absurd gimana? Aduh, sayang sih, ya boleh lah karena namanya juga jualan. Jadi biar penasaran nonton. Ini biar lagi penasaran nonton. ada adegan konflik ya, emosi gitu. Tahu dia ternyata dari tadi dia di dekat situ pakai kostum kaktus. Jadi yang tadinya penonton nggak nyadar, lah ada dia tiba-tiba di situ. Jadi lucu banget, makanya kalau mandi jangan kelamaan kayak gitu ya dialognya.
aku lupa. Iya gitu, gitu. Jadi emang yang kartun gitulah. Oh. Gitu, animasi banget lucunya gitu. Kok udah beda ya wajahnya Ciara ya, memang anak kecil tuh pertumbuhannya terasa banget ya. Ini selesai film syutingnya tuh dilakukan kapan sih, Fat? 2020, Oh, 2020. awal-awal pandemi. Oh, wow. Iya. Apa rasanya? Awal pandemi, Masih awal-awal. produksinya itu Iya, berlangsung iya. saat awal pandemi. Iya, awal-awal pandemi. Apa rasanya tuh? Deg-degan sih, Oh. karena info soal COVID kan masih minim yang waktu itu Oh, oh. kan. Terus, tapi makanya kita ambil Sumedang, karena itu tempat yang dianggap untuk mengisolate seluruh tim, dan untuk bikin koordinasinya tuh lebih enak tuh di situ gitu. Oke. Jadi supaya kita nggak tiap hari tuh harus tes Iya. gitu kan. Jadi Colok maning, colok terus colok gitu kan. maning. Jadi di situ kita cari tempat yang ya selain supaya ngontrolnya gampang, tapi tempatnya juga bagus, indah gitu kan. Nah, jadi ya, tapi ya kru waktu itu masih boleh pakai masker kan ya. Kita aktor begitu mau take, Baru pas lepas. harus lepas masker mulai deg-degan sih. Kayak ya udahlah kita kerjakan nyari duit buat keluarga ya, mudah-mudahan dilindungin, udah itu aja doanya gitu. Tapi ya deg-deg juga waktu syuting. Karena ya itu masih awal-awal dan masih varian yang original sih. Yang alpha gitu. Bukan yang delta, yang delta kan serem banget ya dulu. Justru yang awal-awal itu kayaknya masih jauh daripada perbincangan masih ada vaksin ya. Jadi Iya, deg-degannya bener. sebetulnya Iya, vaksin masih jauh. like walking on a time bomb. Iya, gitu. Iya. Oke, let's talk about the movie. Apa sih film ini ceritanya, Fat? Jadi ceritanya tentang mertua Ha-ha. yang diperankan Ibu Widiawati Ya. dan namanya Bu Kokom. Bu Kokom. Ya, dan gue jadi Ibu Sukri. Widiawati masih kelihatan cantik, by the Luar biasa way. sih. I adore her. Gue jadi Sukri, anaknya Bu Wit, Bu Kokom. Terus Laura Basuki itu Surti, jadi Istrimu? istri. Nah, jadi ini tentang mertua yang nggak bisa menerima keberadaan mantunya karena punya dendam masa lalu. Oh, wow. Iya, jadi Banyak yang bisa relate kayaknya. ya kan. Jadi gue sebagai suami yang waduh nih gimana ini ibu, ini istri gitu kan. Dan ya Sukri dan Gerhana yang diperanin Ciara sama Bayu nih peranin Bima itu ya kami berusaha sebisa mungkin untuk bikin keluarga ini tetap utuh gitu. Oke. Ya. Dan disitulah drama dan alurnya bergulir. Ya, begitu dan ya. ditambah, jadi kan sebenarnya kami ini pulang ke desa Ciberem itu karena abah gue meninggal yang diperanin Cok Simbara. Dan karena berasa nih ada konflik, ibu sama istri nggak akur, oke kita nggak usah lama-lama, abis pemakaman kita langsung pulang. Tapi ternyata nggak jadi karena Bu Kokom pun diduga melakukan tindakan kriminal. Gitu. Makanya kalau di trailer kan ada di penjara lah, ada polisi lah gitu. Jadi konfliknya cukup bertubi-tubi sih. Gitu. Oh wow, amazing. Ya. Kalau Ciara, how would you describe pengalaman syuting bersama Om Fedi untuk Rumah Masa Depan? Ya enak sih, seru aja aku. Terus kan dulu kayak aku juga ada teman gitu, Kak Bima, terus Kak Maisha. Tapi aku kayak anak kecil sendiri, terus aku kayak bingung. Tapi dulu kan aku kayak belum malu-malu, jadi kayak enak aja mau ngobrol sama siapa-siapa. Oh dulu aku belum malu-malu, jadi enak aja mau ngobrol sama siapa aja. Iya. Kalau sekarang kamu jauh lebih malu-malu dari yang itu? Karena kan udah lama gak ketemu, jadi kayak canggung dikit. Oh, masih canggung nggak kalau nonton atau ngelihat muka sendiri di layar? Malu. Malu? Terus nanti kalau filmnya tayang gimana atuh? Ya udah, nggak apa-apa. Kamu nunggu di luar makan popcorn. Nggak gitu juga, tapi ya udah. nggak apa. Yes. Semoga antusiasme penonton Indonesia terhadap film Rumah Masa Depan ini baik ya. Amin. Kalau Ciara pasti belum ada di kesuksesan serial televisi tahun 80-an itu. Kalau kamu, Iya. lo pasti udah ada dong, Fe? Udah lahir. Tapi masih cukup kecil untuk bener-bener inget sih. Tapi ya waktu itu kan channel cuma satu, jadi satu rumah pada nonton yang ngikut aja gitu. Ya.
Oke, kalau gitu boleh nggak sih kita minta Ciara sama Fedi untuk ngomong sama pemirsa InCitizen, why do you think they should watch the movie with their family? Ciara dulu deh. Cara dulu. Oks itu. Karena filmnya bagus. Singkat, padat, jelas, mantap. Kalau Fedi, Om Fedi. Ya kan kayak gue udah cerita tadi kan ini tentang mertua dan mantu yang nggak akur, nggak harmonis kan cukup banyak ternyata yang ngalamin kan. Ya mudah-mudahan dengan nonton ini semacam dapat inspirasi bagaimana bisa membuat hubungan ini harmonis. Karena kebanyakan itu yang dibahas, gue pilih ibu atau pilih istri nih, gitu kan. Padahal harusnya nggak milih, harusnya ya dibikin akur gitu. Nah itu yang mudah-mudahan sharing kita lewat film ini bisa menginspirasi penonton. Terus kedua juga ini kan dengan ada karakter-karakter yang anak-anak, Ciara, Bima segala macam tuh kita juga mau kasih lihat betapa back to nature tuh khususnya buat anak-anak kota itu bagus buat mereka gitu. Ada nilai positifnya. Jadi ada yang buat dewasa ceritanya, ada yang buat remaja gitu, dan it's fun, it's adventurous. Ketiga, kenapa harus nonton ya? Film saya nggak ada yang jelek kan? Yeay, sedap! Nonton filmnya ya. Fedi, Ciara, terima kasih Thank sudah you, hadir di Dave. Aito. Sehat dan bahagia selalu Thank ya. you untuk ngajak kita di sini. Film saya nggak ada yang jelek, mantap. Bye everyone. Yes.